Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Fida Rahmadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu rijalul hadis dan keterkaitannya dalam suatu permasalahan. Pengertian ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis adalah ilmu pengetahuannya dalam pembahasannya membicarakan hal ihwal dan sejarah kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, yakni dengan menyebutkan tahun kelahiran dan wafatnya serta menyebutkan guru-guru mereka, tahun kapan mereka mendengar hadis dari guru-gurunya, siapa saja yang meriwayatkan hadis darinya. Ilmu rijalul hadis ini terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama ilmu tarikh arwah. Ilmu tarikh arwah merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang keadaan-keadaan periwayat mengenai kelahirannya, kewafatannya, guru-gurunya, negerinya, tempat kediamannya, perlawatan-perlawatannya, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Yang kedua yakni ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para perawi hadis. Urgensi rijal al-hadis yakni terdiri dari dua. Yang pertama, mengetahui data-data para perawi secara detail yang meliputi biografi, kualitas kepribadian, dan tingkat religiusitasnya. Yang kedua yaitu mengetahui dan meneliti keadaan tokoh-tokoh dalam sanad hadis yang dapat diterima ataupun tidak. Nah, ilmu ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah SAW, tentang perawi yang menerima hadis dari sahabat dan tabi'in. Jadi, ilmu ini memiliki peran yang sangat penting. Ilmu ini dapat memberikan pengetahuan pada kita tentang riwayat hidup sang perawi. Selanjutnya yakni sejarah rijalul hadis. Kemunculan rijalul hadis merupakan buah dari berkembang dan menyebarkannya isnad, serta banyaknya pertanyaan tentangnya. Semakin majunya zaman, maka semakin banyak dan panjang jumlah perawi dalam sanad. Maka perlu menjelaskan keadaan perawi, akan tetapi kitab-kitab rijalul hadis muncul setelah abad kedua, dan karya tulis ulama pertama tentang ilmu ini adalah kitab At-Tarikh yang ditulis oleh Al-Layth bin Sa'ad, wafat tahun 175 Hijriah, dan kitab tarikh yang disusun oleh Imam Abdullah bin Mubarak, wafat 181 Hijriah. Kemudian Imam Az-Zahabi ini menyebutkan bahwa Al-Walid bin Muslim, wafat tahun 955 Hijriah, itu juga memiliki kitab Tarikh Ar-Rijal. Lalu secara berturut-turut muncul karya-karya tulis dalam bidang ini. Selanjutnya yakni cakupan kritik hadis, terdiri dari dua cakupan, yaitu yang pertama kedobitan. Kedobitan yakni tidak bertentangan dan tidak menyalahi orang-orang yang terpercaya, hafalannya kuat, tidak terlalu fatal melakukan kekeliruan, dan tidak pelupa. Periwayatannya tidak menimbulkan hal-hal yang mencederai. Yang kedua yakni keadilan atau al-adalah, yakni adil, harus muslim, dewasa atau balik, berakal, tidak melakukan fasik, dan menjaga muru'ah. Contoh penerapan yakni saya mengambil dari salah satu yang diberikan, yakni tentang hadis yang dijadikan dasar orang-orang ketika mereka menyalahkan tindakan membakar bendera dengan kalimat tauhid. Hadisnya ini memiliki ilat pada salah satu rijal hadisnya, yaitu Abdullah bin Al-Asam dan Al-Hakim. Dalam ilat al-hadis terdapat rijalul hadis. Yang pertama, menurut Abdullah bin As-Saleh Darraj, itu menurutnya terbilang baik atau mustaqimah, kecuali yang diriwayatkan dari Abu Al-Hasaimah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menjelaskan Daraj merupakan perawi yang saduk atau tidak sampai pada level lemah. Nah, dalam kesalahpahaman, konteks hadis yang sebenarnya menuju pada zikir dan doa, bukan pengagungan tulisan kalimat tauhid pada bendera salah satu ormas. Kesalahan orang-orang yang menyerang pihak yang membakar adalah mereka yang menggunakan hadis tersebut, akan tetapi hadis tersebut tidak cocok dengan keadaannya sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.